Ko Dondi itu sering baca Bible kan awalnya, betul ya? Injil ya? Mau sebelum hijrah ya? Iya. Sebelum hijrah gue belajar ulang ceritanya. Oh, oke. Baca ulang lah ceritanya lah. Oke. Gara-garanya apa bisa tiba-tiba ke sono gitu loh? Gara-garanya gini, jadi waktu itu kan ada zaman-zamannya almarhum Syekh Hamid Didat, kalau pernah dengar. Iya, Ahmad Didat tahu. Gurunya Zakir Naik. Zakir Naik. Nah, ya qadarullah ya, sudah ngeliat video itu. Gue sebagai orang Kristen, nonton begituan, ya nggak bohong, panas dong. Berani amat gitu nih, dai ngomongin Kristen gitu, ngomongin Bible. Nah, akhirnya gue nonton keterusan sambil buka Bible. Oke. Gue udah familiar banget sama Bible gitu ya, urutannya segala macam ayat-ayatnya. Jadi begitu dia sebutin ayat, gue bukanya cepet gitu. Iya, sembari lihat. Jadi dulu gue catat di kayak kertas yang apa, yang bisa dilepas kuning. Oh, yang kecil-kecil itu. Apa namanya kertas apa? Aduh, apa? Sticky note. Sticky note. Sticky note kok. Bukan post-it. Nah, jadi meja kerja gue tuh penuh sama kertas post-it semua. Iya. Gara-gara itu gue nyatet semua, akhirnya gue bisa tahu bahwa oh ternyata di dalam Bible gue tuh ada kesalahan. Kesalahannya macam-macam. Ada kesalahan ilmiah, kesalahan kontradiksi, kesalahan ayat yang nggak otentik. Gue cari sendiri bukti-buktinya gitu. Online, offline, fisik, dapat ceritanya. Nah gara-gara dapat, akhirnya kan gue jadi, ya akhirnya gue bisa bilang, aduh ini kalau begini nih udah nggak bisa disebut kitab suci gitu. Nah akhirnya gue baru pelajarin yang lain gitu. Nah, terus nggak langsung dong dari Kristen langsung ke Islam, nggak dulu. Oh, belajar kerujukannya ke Islam langsung? Enggak, belajar yang lain dulu gitu. Yang lainnya maksudnya? Ya kayak apa? lain Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu. Bokap gue juga dulu pernah Konghucu. Ya, tapi ketika ke Islam baru dalam. Karena pada waktu gue coba belajar agama-agama yang lain, belum begitu dalam, udah kepentok gitu. Kepentoknya apa biasanya? Nah, contohnya gini. Ini contoh misalnya gini. Kalau Kristen itu kan nama apa gelar daripada Yesus. Oke? Dari Kristus. Kristus ada gelar dari Yesus. Yahudi itu kan nama dari anak keempat Nabi Yakub. Yehuda. Ya kan? Hindu adalah nama tempat daripada agama itu berasal. Iya, daerah Sungai Indus. Buddha adalah gelar daripada Siddhartha Gautama. Iya. Ya kan, Kristen gelar daripada Yesus. Ketika jatuh ke Islam, ini nama tuh gelar siapa nih atau nama tempat apa gitu. Ternyata gue baru tahu Islam itu namanya berserah diri. Artinya submission gitu. Bisa submission, bisa apa namanya? Tunduk, selamat, patuh, taat, tunduk, damai. Jadi gue mikir kok agama ini artinya bukan pakai nama orang, bukan nama tempat, bukan gelar, kok ini kata kerja. Kita disuruh tunduk sama yang menciptakan kita gitu. Ya dari situ barulah masuk lebih dalam. Terus kemudian akhirnya Ko Dondi itu katanya menemukan hal yang lebih logis di dalam agama Islam kan. Jadi gini, logisnya itu adalah gini. Di dalam Islam, khususnya di dalam Al-Qur'an, itu banyak sekali ayat-ayat yang nyentil atau ngomongin tentang sains. Ya, kalau orang yang nggak percaya Tuhan biasanya juga percaya sains. Nanti ya bagian itu gue pengen nanya. Percaya sains nggak? Saya sih percaya, saya masih percaya. Kenapa saya harus duduk di tengah aja? Dari tadi buktinya masih bingung ya. Iya, saya tukeran. Nggak apa-apa kok. Tujuan kami sebenarnya kamu nggak perlu bicara, kamu hanya perlu di framing, terus dikasih meme gitu. Saya ini. Biarkan dia melanjutkan Ko Dondi ya. Jadi masalah sains. Dari kira-kira 6.236 ayat di Quran, kira-kira tuh ada 1.000 ayat yang berhubungan dengan sains dalam Quran. Dari 1.000 ayat itu kira-kira kurang lebih 80% itu sudah terbukti benar oleh sains zaman sekarang. Ya, oke. Jadi pada waktu saya mulai mempelajari Islam, ketika saya belajar, oh ternyata di dalam Quran ada ayat-ayat yang berhubungan dengan sains, yang ternyata baru dikonfirmasikan baru mungkin 50 tahun yang lalu, mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin 200 tahun yang lalu gitu. Nah di situ gue baru mikir gini, oh berarti Quran ini nggak mungkin karangan manusia. Iya. Oh itu saya baca. Karena pada saat itu ketika wahyu itu diturunkan, Nabi Muhammad SAW nggak pernah punya teleskop, nggak pernah punya peralatan nyelam, nggak pernah punya, belum ada pesawat terbang istilahnya, belum pernah ada peralatan mendaki gunung misalnya. Tapi dari hal-hal seperti itu kok bener gitu secara sains zaman sekarang gitu. Iya. Yang saya anggap logisnya di situ pertama. Yang kedua di dalam ajaran Islam juga ajarannya tuh ajaran yang mungkin kelihatannya kalau orang dari luar ngelihat agak keras atau mungkin bisa dibilang keras. Tergantung individu kan? Tergantung. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa Islam agama yang keras, bahkan sampai banyak yang mengatakan Islam agama teroris. Tetapi kalau kita perhatikan di belakang ajarannya itu, maksudnya apa, tujuannya apa, ternyata logis gitu. Logisnya contoh begini. Kita mungkin kalau pernah dengar kisos ya? Kisos apa itu? Tangan ganti tangan, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Gigi ganti gigi ya. Di Taurat kan ada itu. Ya, di Taurat kan memang begitu adanya. Itu kan juga dilanjutkan di dalam Islam. Cuman memang mungkin kalau di dalam konteks sebuah negara kan, lihat dulu nih negaranya menjalankan syariat Islam apa enggak. Iya, betul. Kalau negara sekuler seperti Indonesia, kita tidak menjalankan syariat Islam. Mungkin beda ceritanya dengan Aceh karena diberi otonomi khusus gitu lah ya. Kalau kisos kan memang kelihatannya kejam. Kalau lo mencuri, tangan potong. Betul ya? Kejam. Kalau menurut orang-orang yang mendukung HAM, kejam gitu kan. Tetapi coba
kita pikirin. Di Amerika orang nyolong berapa menit sekali udah terjadi kriminal gitu kan. Iya. Coba diterapkan misalnya. Kejahatan itu bakal langsung anjlok turun atau tetap atau naik.